Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini mahasiswi perawatan. Nama saya Anissa. Saya ditugaskan di sini untuk memberikan sedikit informasi tentang kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Nah, di sini bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Baik. Boleh saya minta waktunya sekitar 15 menit ya untuk memberikan informasi ini? Ya. Bisa saya mulai saja ya? Ya. Di sini saya akan memberikan materi tentang kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu bencana atau apa itu gempa bumi? Tahu. Coba ibu siapa namanya? Ibu Paula. Ya, silakan Ibu Paula. Jadi bencana adalah masalah atau suatu fenomena alam. Ya, benar sekali. Jadi saya sedikit tambahkan ya Ibu Paula. Jadi bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor dari manusianya sendiri. Nah, kalau dari bencana gempa bumi itu sendiri, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi. Nah, bagaimana kesiapsiagaan kita untuk menghadapi gempa bumi itu sendiri? Jadi, saya jelaskan sedikit. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui rangkaian langkah yang tepat dan berdaya guna gitu. Nah, ada 3 tahap dalam kesiapsiagaan bencana gempa bumi ini. Yang pertama ada kesiapsiagaan sebelum bencana, kemudian saat bencana, dan setelah bencana. Nah, yang pertama yaitu tahap sebelum ya. Tahap sebelum ini pencegahannya yaitu melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa, seperti pelindung kepala dan berlindung di bawah meja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan juga persediaan obat. Dan itu juga merupakan hal yang sangat penting. Dan yang ketiga yaitu membangun konstruksi rumah yang tahan. Nah, itu sebelum. Yang ini ada saat bencana itu sendiri. Yang pertama berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh. Jadi saat bencana gempa bumi datang, jadi kita bisa menyelamatkan diri kita itu berlindung dulu di bawah meja. Selanjutnya, jika sedang memasak nih, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Dan yang ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan jatuhnya pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Itu juga hal yang perlu kita perhatikan karena itu dapat mengancam keselamatan kita. Dan yang keempat, jangan gunakan lift apabila berada di lantai atas dalam bangunan. Jadi misalnya teman-teman lagi di mall, ibu-ibu misalnya di mall gitu, pas terjadi bencana, jangan mau turun lift itu menggunakan lift, karena kalau tiba liftnya mati, jadi kita tidak bisa mendeteksi itu. Kemudian yang ketiga ada saat terjadinya gempa. Yang pertama, jadi ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri kita setelah gempa itu juga sangat penting. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu menyelamatkan diri ya. Kemudian yang kedua, segera berikan pertolongan pertama terhadap korban gempa. Dan yang ketiga, cari informasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang tentang gempa bumi. Dan yang keempat, jangan segera masuk ke bangunan setelah terjadi gempa, karena kemungkinan akan terjadinya gempa susulan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Ibu Paula. Kan tadi katanya membangun konstruksi rumah yang baik. Ya. Konstruksi rumah yang baik itu seperti apa ya? Apakah harus tembok
tembok atau kayu atau bagaimana? Nah, jadi konstruksi rumah yang baik itu menurut saya ya Bu, jadi harus membangun fondasi yang kuat. Jadi misalnya dari semen, dari tiang yang kuat. Jadi kan kalau misalnya kita bangun rumah dari papan misalnya, itu kan tidak kuat. Jadi misalnya bisa tertiup angin itu juga bisa langsung dia udah terbang atau gimana. Jadi kokohnya suatu rumah itu berdasarkan fondasi. Ada lagi yang kita lihat? Tidak ada. Sudah jelas ya Bu ya. Sudah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai ibu-ibu karena telah memberikan kesempatan kepada saya memberikan sedikit informasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah saya jelaskan tadi? Mungkin ada tahu yang pengertian yang sudah saya sebutkan gitu. Mungkin sudah jelas ya. Sudah jelas. Mungkin itu saja ibu-ibu, terima kasih atas waktunya.